Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cowboy Yoga Sena yang still learn to vlog. Ini kami lagi ada di salah satu gedung milik Astra Honda Motor. Dan apa yang ada di sini? Yang ada di sini adalah langsung ada ya, biar nggak terlalu lama. Yaitu ini dia. Ini power up nih, power up CBR 250 RR, apaan aja begitu. Ini sama Pak Endro mau dijelasin apa yang bikin tenaganya CBR 250RR naik. Yuk. Perbandingan kompresi. Jadi 12,5. Apa yang itu yang pertama. Perbandingan kompresi itu naik? Itu di bagian kepala silindernya, silinder headnya. Ya, di silinder headnya di bagian permukaan ini dipapras, dikurangin, sehingga di bagian ruang bakarnya ini jadi lebih sempit. Ya kan, lebih sempit, ini dipapas sekitar 0,16 dipapas 0,16 mili, ya kan, kecil sekali, tipis sekali, 0,16 tipis. Dengan adanya pemapasan ini, ruang bakarnya atau V1-nya di istilah di motor bakar ini jadi lebih kecil sehingga bisa meningkatkan rasio kompresinya. Gitu. Bisa dibilang sebenarnya Pak Endro apa sih Pak Endro? Bisa ya, perbandingan kompresi itu perbandingan ruang bakar pada saat piston berada di TMA dan pada saat piston berada di TMB. Seperti itu. Dengan itu kan headnya dipapas Pak. Ya. Untuk rantai ketengnya ada perubahan nggak Pak? Ya, nah itu nanti akan ke sana, akan ke sana. Oke. Akan ke sana. Bapak ini. Karena kita mempunyai persepsi bahwasanya untuk menaikkan power meninggikan perbandingan kompresi. Kan? Setelah perbandingan kompresinya naik, itu kita akan memperbaiki lagi bahan bakar yang masuk ke dalam ruang silinder, bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang silinder harus lebih baik. Yaitu kita tingkatkan volumetric efisiensinya. Oh, efisiensi Dan volumetrik. Efisiensinya kita tingkatkan dengan cara merubah cam yang dirubah, camnya dirubah. Camnya di sini di bagian in, bagian in. Posisi untuk sudutnya, sudut cam ini dirubah maupun tingginya. Nah, sudutnya yang sebelumnya itu klep in akan terbuka di 5 derajat sebelum TMA, terus akan menutup di 30 derajat setelah TMB. Nah, ini berubahnya yang sekarang adalah menjadi 4 derajat sebelum TMA dan 34 derajat setelah TMB. 34 derajat setelah TMB. Ini liftnya juga lebih naik 0,1. Lift juga naik 0,1 liftnya. Pemasukan bahan lebih lama. Lebih lama. Pemasukan durasinya. Kemudian membuka klepnya lebih lebar. Udah kayak VTEC nih kayaknya. Bener, jalur bahan bakar yang masuk harus diperbaiki, yaitu di intake-nya. Ya, intake potnya di sini juga dilebarin diameternya. Wah, ini kayak di modif sebenarnya Pak Endro, bener nggak sih ya? Betul. Kayak di PNP gitu kan, kayak di port polish dong jatuhnya ya sebenarnya. Cuman versi OEM. Di sini dilebarin yang sebelumnya di 21,4 ini sekarang menjadi 21,6. Dari berapa Pak tadi Pak? Ya? Dari berapa? Dari 21,4. Ya. Naik 0,2. Ya, 0,2. Dari 21,4. Diameternya. Diameter Pak, bukan jari-jari ya. Oke. Seperti itu. Kemudian dengan perbandingan kompresi tadi menghasilkan tenaga besar karena bahan bakarnya juga sudah masuknya volumetric efisiensinya lebih baik, maka piston akan bergerak naik turunnya dengan cepat. Dengan tenaga tadi juga hasilnya lebih besar kan? Dengan begitu terjadi naik turun piston. Naik turunnya piston di sini kan ada gesekan di sini. Nah, untuk mengurangi gesekan pistonnya di sini, maka ada perubahan di bagian ring pistonnya. Nah, ring piston ini dirubah, ya, tekanan ring piston terhadap dinding silinder itu dikurangin. Torsinya. Ya,
Kan tadi tekanannya kuat, ini tekanannya dikurangin di sini. Ya, sehingga mengurangi gesekan. Friksi. Menguranginnya dari celah gapnya itu Pak. Bukan celah gapnya, tekanannya. Kalau celah gini Kalau celah gap masih sama. kekerasan dari dia Ya. nutup Gitu. Emang cincinnya terbuka gitu Pak? Ya, Emang namanya terbuka megang? gini. Oh, Nanti kan begitu. pada saat masuk kan tutup gini. Cuma tegangnya. Tegang. Tegamnya. Menekan ya. Menekan. Jadi sebenarnya itu nih, ini tuh buka tutup nih sebenarnya nih begini-gini dia. Megang-megang. Seperti itu. I see, Ya, begitu. dengan demikian putaran daripada prep as atau crankshaft di sini akan lebih ringan. Ya kan? Ringannya di sini didukung oleh bobot daripada Flywheel yang kurangin ASC, gara-gara ASC juga itu. bobotnya dikurangin, yang tadi bentuknya seperti ini ada gini, ini kurangin jadi rata. Bobotnya yang tadi ada Ada gigi, ada daging, ada daging. daging ke sini. Nah, sekarang diratain, ratain seperti itu. Tapi ngaruhnya Pak ada jadi ringan. Ringan. Putaran Flywheel ke bobot pasti. Tapi maksudnya dengan dikurangin itu efeknya ada yang lagi nggak? Getarannya lebih besar Pak. Iya, iya. Nah, Ya nanti ke situ terus kemudian nanti lari nanti. ini bobotnya yang tadinya di 1,670 kilogram Yes. berubah menjadi 1,650 kilogram. Lumayan. 0,2. 0,2. Dari sebelumnya berapa Pak? Ya. Yang sebelumnya 0,7. 1,670 sekarang jadi 1,650 kilogram. Ya, ini 0,2. ya kan. Nah, di sini menghasilkan putaran kan kuat sekali tadi, ya kan, kencang, kuat sekali. Nah, kita harus mempertahankan karena ini tadi ada pengurangan di sini, mempertahankan ketegangan rantainya supaya ketegangannya tetap konstan, dirubah dengan adanya ini. Tensionernya bagus juga Pak. Ini dirubah, ya, Tensionernya ketegangannya lebih kuat ke bagian gate tensioner kan, Oke. ke sini sehingga menghasilkan putaran rantai mesin tetap konstan. Lifter tensioner, ya, lifter tensioner. Ya, Kalau dipasang GCB yang sebelumnya sama Pak. ya kekuat beda. Tekanannya beda ya. Ya hanya beda tekanan. Ini modelan sama ya Pak? Model sama, ampere-nya tekanannya beda. Ya. Terus karena putarannya sudah dihasilkan tegangan powernya yang dihasilkan sudah mencukupi, didukung oleh perubahan di bagian rasio gearnya. Rasio gearnya baik gigi 1 maupun gigi 2, 3 sampai 6 itu ada perubahan semuanya. Ada perubahan semuanya. Orang tua nih ribut dulu orang tua nih. Bahkan sampai di final gearnya pun juga berubah juga ya. Final gearnya yang tadinya juga di gear belakang itu yang tadi 41 sudah kan jadi 42. Ini ada perubahan. Ya. Perbandingannya berapa Pak? Rasio yang di 14. Yang tadi yang Ini assist slipper clutch-nya nih. Oh yang ber-20 pakai menggunakan ASC. SC. Nah, cuma kan kita mengeluarkan 3 tipe ya, standar, kemudian ABS, GS ya. GS. Untuk ABS dan ABS GS, engine strukturnya sama, powernya sama, ya. Cuma yang lama, standar, Black powernya Freedom. beda, ya, masih seperti yang lama ya. Cuma ada persamaan di bagian transmisinya. Oh. Transmisinya sama, baik Ukuran yang standar, ABS, sampai yang dan QS, SPQS. Perbedaan artinya ini yang standar itu kan Pertanyaan berikutnya, bisa nggak yang standar dipasang ASC sama QS, quick shifter, oke? Ini jawabannya nih. harus diganti case-nya. Crankcase-nya. Karena kedudukan untuk diganti spindle ini nggak ada. Ini ada sensor. Jadi ada sensor, ini spindle, sensor yang di netral untuk drum seat-nya, sensor untuk gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya ini ada. Ya udah gitu aja Mas. Malah saya lebih jelas Mas. Karena kalau mau mendapatkan kick shifter yang pas itu harus ada beberapa sensor ini. Di samping ada sensor stroke-nya. Gantiin membuat ini harus ganti crankcase.
ganti crankcase harus ganti crankcase atas. Wah, semua. Ya, ganti crankcase atas harus ganti metal bearing. Nah, banyak sekali. itu kalau untuk quick shifter ya, Pak. Engine-nya belum di kelistrikannya. Itu untuk quick shifter ya. Iya, quick shifter. Kalau untuk ASC sih sebenarnya lebih mudah mungkin. Ya. Untuk slipper clutch-nya. Nah, kalau Slipper clutch mudah tinggal ini aja. Tapi kalau Quick shifter yang susah lah. Oh, banyak sekali. Mending ganti baru. Bagian atas Perbedaan piston nih. Crownnya. jadi dari tahun 2016 ke 2020 ya. Perbedaannya dengan lebih pendek. Lebih pendek gitu. Dan ringnya juga. Ringnya enggak. Ringnya Masih tetap. Ada perubahan ringnya di 2022. Nah, kemudian di bagian conrodnya. Di bagian connecting rodnya di sini Connecting di rod, 2016 itu ada baut, ada mur. ya. Nah, yang sekarang hanya baut langsung di sini. Itu Nut ada plus bulir di dia, situ ya, Pak? bulirnya ke sini, sehingga bobotnya ini. Anda diem-diem apal deh. Kekuatannya berapa, Pak? Diem-diem Ya, apal deh. kekuatannya sama. Sama aja ya. Kemudian ada Ini juga bahannya apa Pak Konrad Pak? Magnesium. Titanium. sama yang di 2016 ada perubahan di sini. Ini diameternya lebih kecil. Oh, lebih kecil. Untuk Balancer. Berarti Pak, mau nanya itu tadi kan ring pistonnya katanya tegangannya kan agak kurang dari yang lama ya, Pak. Ya. Itu ada pengaruh nggak Pak? Maksudnya dari ke olinya Ya. atau tegangannya gitu Pak? Karena Ketahanannya segala macam. kekuatan apa namanya Paham, Vandra, ya? menekan ke dinding silinder ada dikurangin, maka bahannya pun juga dirubah. Oke. Ya, Apanya, Pak? Bahan. Oh, bahan. Bahan ini dirubah Bahan. sehingga masih mampu Materialnya dirubah. untuk menahan tekanan dari atas maupun dari bawah. Mantap. gregetan aku ngeliatinnya. Isu boy. Iya benar. Karena kan tenaganya udah kuat kan. kuat, Nah, betul. sayang tekanannya apa namanya gesekannya nggak kuat. Ini kayaknya ini yang Itu connecting rodnya cuma metalnya bahannya beda juga nggak Pak? Sama bahan masih sama. Bahan metal itu beda Sama, sama, Pak? sama. Cuma konstruksinya yang Metal, kan? sebelumnya pakai mur yang sekarang ini nggak. Oh gitu. Oke. Tahun 2016 ke 2020 ya. Nah. Tapi kalau yang 20 ke 2022 ini sama. Sama. Bahan Son? Panora son. Panora son. plat kopling sama semua. Part kopling-nya masih tetap sama. Plat kopling sama semua. Berarti Oke, yang kayaknya paling cukup nih. Per koplingnya juga. Sama. lebih ke piston, kompresi, Lebih ke cylinder head. Cylinder head. Itu kan tadi. Lebih ke cylinder head, Kemudian jadi PNP, pengaturan ya. intake, Lebih lebar. Headset. camshaft, durasinya, Ada hubungannya dagingnya, efisiensi. dan lain sebagainya. Jadi itulah LEDs ya yang bikin Honda CBR 250RR bisa naik lagi tenaganya. Intinya ternyata dilakukan modifikasi tapi secara OEM. Yang modif bukan bengkel tapi pabrikannya sendiri. Jadi udah semacam di pot polish dan beberapa part yang dirubah begitu. Termasuk menaikkan kompresi. Yuk, assalamualaikum. Ya.